Sebentar di sana ada lagi. Ini menuju terminal bus Indonesia. Nah, ini terminalnya. Assalamualaikum kakak, Ade Ane, Abang Kian. Bunda sekarang lagi ada di Jabal Sur. Kamu lihat gunung yang di sana. Itu adalah tempat di mana Nabi hijrah dari Mekah karena diusir oleh kaum kafir. Nabi hijrah, dia nggak tahu mau kemana. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi di sini arahnya adalah arah ke Jeddah. Di sana Nabi hijrah dari Mekah karena diusir oleh kaum kafirun, dan kaum kafir, siapa yang mendapatkan kepala Nabi maka akan dihadiahkan 100 onta. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mencari Nabi. Nabi meninggalkan Mekah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan kenyamanannya, mereka hijrah demi agama Allah. Kemudian di situ ada anaknya Abu Bakar yang menggembala kambing. Pada saat sore dia memerah susu kambing, memberikannya ke Nabi. Pada malam hari dia bersama Nabi, kemudian siang harinya dia bersama orang-orang kafir untuk meninggalkan jejak, dan telapak kaki kambingnya itu untuk meninggalkan jejak juga. Hingga pada suatu saat kaum kafir hampir menemukannya. Nabi bersembunyi di gua. Nabi bersembunyi di gua selama 3 hari di sini. Di situ dia kelihatan kakinya kaum kafir. Tapi dengan pertolongannya Allah, dengan mukjizatnya Allah, Nabi selamat. 3 hari di sini dengan ketidaknyamanan. Seperti Ashabul Kahfi, 309 hari dengan kenyamanan berada di goa. Nabi 3 hari berada di goa dalam keadaan tidak nyaman. Lihat di sini gedungnya, dulu waktu Bunda umrah belum ada gedung ini, jadi kelihatan. Ini tuh kelihatan cuma ujungnya doang. Jadi pesan Bunda di sini, lakukan semuanya karena Allah. Allah akan menolong. Kita semua tinggal menjalankan. Rasulullah ngejalanin, lihat tinggi banget kan? Dari sini tinggi. Rasulullah berjalan, ini panas loh. Rasulullah berjalan selama 3 hari, berdiam selama 3 hari di sini bersama Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di Jabal Rahmah, atau disebutnya apa ya? Jeddah. Kok Jeddah? Apa? Ini di Jabal Rahmah, di Jeddah, itu gunungnya, bukitnya Jabal Rahmah adalah pertemuan Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi, ke bumi di tempat yang terpisah, kemudian ketemu di sini. Nah, dia Adam diturunkan di bumi dengan satu kesalahan, diturunkan dari surga ke bumi dengan satu kesalahan, yaitu makan bakul. Kita udah berapa banyak kesalahannya? Alhamdulillah, sekarang Bunda udah di Jabal Nur. Ini gunungnya paling tinggi
di sini, Jabal Nur. Jabal Nur ini adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Ini kalau kita lewat, kita masuk ke Jabal Nur ini waktunya sekitar 2 sampai 4 jam. Karena tinggi banget. Katanya sih tingginya itu melebihi dari tinggi Zamzam Tower. Nah, di sini lihat itu yang putih-putih itu ada orang jalan mau menuju Gua Hira. Jadi Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu di sini di Gua Hira. Jadi sebelum Rasulullah menjadi Rasul, Rasulullah beribadah di sini. Jadi dia merenung di sini, merenungkan betapa jahiliyahnya penduduk Mekah, membunuh bayi perempuan, berzina, meminum alkohol, semua perbuatan jelek dilakukan. Nah, pada usianya yang ke-40 Rasulullah mendapatkan wahyu. Jibril datang menyamar seperti manusia, kemudian Jibril datang. Saat itu Jibril mengatakan, bacalah. Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa baca. Karena memang Rasulullah seorang yang tidak bisa baca, seorang yang nggak bisa baca tulis gitu. Karena dia tidak bisa. Sodakoh formal gratis. Orang Arab yang dermawan, Masya Allah. Barka. Bismillah. Bismillah. Barka. Bismillah. Thank you. 150. Kemudian Jibril menyuruhnya lagi, bacalah. Lalu Rasulullah mengatakan, saya benar-benar tidak bisa baca. Kemudian Jibril memeluknya kuat. Kemudian yang ketiga, Jibril mengatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya adalah Nabi tidak diajarkan membaca, tidak belajar, tapi dengan nama Allah, dengan niatan karena Allah, kemudian Nabi bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Jibril pergi dan menampakkan wujud aslinya. Saat itu Nabi melihat wujud aslinya itu, sayapnya itu memenuhi langit. Jadi begitu besarnya Jibril. Nabi gemetar ketakutan. Nabi pulang bilang pada Khadijah, selimuti aku. Keluarkan dia dengan, ada apa denganmu ya Rasulullah? Selimuti aku. Kemudian, Allah tidak akan menghinakanmu, kamu orang baik, orang yang jujur, orang yang soleh, kamu mencintai orang anak yatim, mengasihi, Allah nggak akan menghinakanmu. Begitu kata Khadijah. Jadi jika semua dilakukan karena Allah, maka Allah akan beri kemudahan.
lainnya itu ya akan mendapat pahala karena sesuatu pekerjaan yang baik dilakukan karena Allah. Di samping mudah maka dapat pahala. Jadi niatkan semua karena Allah dan cintai suatu pekerjaan itu atau suatu kegiatan itu, ingin menghafal Quran, ingin mau hafal Quran, bukannya ingin ya, itu adalah hal yang utama. Bunda pengen semua anak-anak Bunda mulia karena Quran, mulia karena Quran, hidupnya mulia karena Quran. Maka cintai Quran, pelajari sejarah, pelajari semuanya, hadisnya, Al-Qurannya dibaca, dibuka ilmunya, maka kamu akan mencintai. Begitu juga dengan Rasulullah, kenali dia dengan baik-baik ya. Rasulullah itu seorang pemuda seorang muslim yang kuat. Lihat, ini tuh tingginya lebih tinggi dari jam-jam tower gunung ini, tapi Rasulullah di usia yang ke-40 itu dia naik ke sini. Di sini juga ada jamaah yang naik. Itu kalau kamu bisa lihat, itu ada putih-putih bergerak di situ. Itu lagi naik orang-orang. Bukannya karena wah pengen sok-sokan atau apa, tapi karena Rasulullah pernah di situ. Mereka menapaki, mereka melangkahi apa yang pernah Rasulullah langkahkan. Karena kecintaan. Bunda, ayah di sini juga karena panggilan Allah. Semuanya karena Allah. Meninggalkan kamu untuk sementara waktu, menyerahkan harta, nyawa, mengikhlaskan semuanya, harta, jiwa dan raga ya, karena Allah Ta'ala. इसको दिया है। Banyak penjual kaki lima. And the world will respond to your prayer, whereas Abraham, when he established the city, and he left the great-grandfather of Prophet Muhammad, Ishmael, here, peace be upon him, with his wife Hajar, radiallahu anha. When he left them, Abraham, he made 1 jam lagi kita menuju waktu mustajab untuk berdoa di Arafah. Ini di luar suhunya 56 derajat Celcius. 1 jam lagi, ini suasana tenda di Arafah. 1 jam lagi kita menuju waktu mustajab di Arafah sampai tergelincirnya matahari. Ini panas banget di luar, dokter suruh minum air yang banyak. Ini persediaan airnya. Ini teman-teman semua udah siap berwudu untuk salat dan pada mendengarkan khutbah zuhur. Setelah itu mustajab berdoa terus sampai tergelincirnya matahari. Hajat-hajat yang ingin disampaikan semuanya didoa di sini. Doa-doa titipan semua kita panjatkan di waktu dan tempat yang mustajab ini. Insya Allah Allah beri keberkahan dan mengabulkan semua doa orang-orang yang di sini dan doa saya untuk keluarga besar, untuk anak keturunan, untuk keluarga besar, anak ponakan, kakak-kakak, ipar-ipar, adik, semuanya. Insya Allah didoa di sini. Arafah hujan.
Lagi niup bantal buat bermalam di Musdalifah. Perjalanan pulang dari melempar jumroh Oh ya, mau minum dulu, minum dulu. Ini perkemahan ya? Di balik gunung masih ada lagi ya? Masih. Perkemahan yang di balik gunung ya? Bandarnya lewat loh, Mbak. Ini perkemahan Mina. Nah, di sini terowongan.
di sono, yang di atas sono tuh waktu saya yang tahun 2015 ini kok Mbak. Nggih. Sini kok lho Mbak, kula manggene Mbak. Lah kok bisa, Bang? Aduh kula Mbak, iya Mbak. Tuh banget. Taliknya lumayan cepat. Gampang. Sini pintu yang masuk sama pintu Keluar. keluar ini ya. Jadi udah ada pembatasnya yang masuk sama yang keluar. Jadi Ntar kalau adem sore-sore jalan-jalan Mbak. ya kita foto di sini. Itu yang Jabaria, Jabaria. Net Jabaria itu. Beautiful day. Dari Jamarah menuju Makkah. Habis lempar jumrah. يلا يلا السؤال يرمها طيب عشان بس انا اللي عارف. Nah ini uap air. Ini keluar uap air di atas itu. Nah, perhatiin tuh yang di bawah tulisan Mekah itu keluar uap air di situ. Ini kira-kira berapa derajat ini? 59 ya? Situ airnya keluar di situ. Hujan. Berangkat berdua enak gini. Dipegangin terus. Dipegangin apa aku yang megang ya? Ya. Itu dua airnya.
kebun bunga mawar. Wilayah Taif. Ini wilayah Taif, lihat tuh. Ini kebun delima, ada delimanya. Di sini sebelum Nabi. Oh gitu. Oke, indah ya Taif. Rasulullah pernah ke sini sebelum beliau ke hijrah ke Madinah. Nanti kita terusin lagi ceritanya ya. Penyulingan minyak wangi. Ini dialirinnya kemana nih? Ini pelataran dari Masjid Kisos. Suasananya lebih nyaman, nggak crowded, bisa masuk dari pintu mana aja untuk ke masjid. Tapi sayangnya harus ridho nggak masuk ke masjid karena haid. Ya Allah, saya masuk dalam masjid.
Kita lanjutkan ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan as-siddiqun. Ibu-ibu dulu silakan. النبي صلى الله عليه وسلم الكرام ويفتش من الخوف بعد الاستماع الى كلمه من الاسلام. Baik Bapak Ibu, ruangan ini ruangan as-siddiqun. Di sini kita akan mulai melihat bagaimana kisah perjuangan pengorbanan para sahabat yang pertama kali ikut dengan Nabi Muhammad. Yang pertama kali beriman dan ikut kepada Nabi dari laki-laki ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Suhaib, Ammar bin Yasir dan lain-lain. Kemudian dari wanita ada siapa? Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad saat itu banyak penduduk Mekah yang tidak mau ikut dengan Nabi, bahkan berkonsolidasi. Nabi sebagai seorang manusia terkadang merasa letih, capek, tetapi di belakang itu ada sosok wanita Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, mendorong Nabi agar Nabi tetap semangat berdakwah di kota Mekah. Bapak Ibu, ini ada gambar mengilustrasikan dari sebuah keluarga yang sangat terkenal, yaitu keluarga Ammar bin Yasir. Satu keluarga ini terdiri dari seorang anak yang bernama Ammar dan ayah yang bernama Yasir, ibu yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Satu keluarga ini mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu orang-orang kafir Quraisy menyiksa mereka semua dengan berbagai jenis siksaan. Sumayyah binti Khayyat, seorang ibu, disiksa dengan tusukan tombak di tubuhnya sampai meninggal. Sumayyah binti Khayyat dijuluki sebagai wanita pertama yang mati syahid di dalam agama Islam. Sangat besar pengorbanan mereka semua. Mereka sabar menahan rasa sakit siksaan-siksaan itu sehingga Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuk mereka semua. Nabi bersabda, "Wahai keluarga Ammar bin Yasir, kalian tidak usah khawatir. Kesabaran kalian, pengorbanan kalian, rasa sakit siksaan yang kalian rasakan, semuanya akan Allah ganti dengan surga, dan itu pasti karena Rasulullah yang menyampaikan." Siksaan-siksaan itu rupanya tidak hanya dirasakan oleh sahabat saja, bahkan dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy saat itu mengusir Nabi dan para pengikutnya, kemudian ditempatkan di salah satu kampung kecil, dulu namanya kampung Syekh Abu Thalib. Disinilah Nabi dan para pengikutnya tinggal sementara kurang lebih 3 tahun. Orang-orang kafir Quraisy saat itu memboikot atau menghalangi agar makanan kebutuhan pokok tidak bisa masuk ke kampung ini. Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, Nabi dan para sahabat yang lain hanya makan dedaunan kering saja selama 3 tahun. Ada yang kuat kira-kira Bapak Ibu makan dedaunan kering selama 3 tahun? Begitu besar pengorbanan mereka. Mereka sabar melewati semua ujian ini. Ini semua tentu demi menegakkan agama Islam yang kita cintai ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Saat itu banyak di antara pengikut Nabi atau para sahabat dan meminta dari Nabi untuk menyerahkan para sahabat yang lemah itu ke orang kafir Quraisy.
kepada Nabi untuk memerintahkan para sahabat berhijrah ke Madinah. Nabi SAW terlebih dahulu memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu barulah Nabi Muhammad membentuk satu tim hijrah beliau. Yang menemani hijrah Nabi siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di malam hari, karena orang-orang kafir Quraisy saat itu akan menangkap Nabi, tempat tidur Nabi di sini ilustrasinya ya, gambar ilustrasinya. Tempat tidur Nabi saat itu ditiduri oleh seorang remaja. Namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian di malam hari Nabi dan Abu Bakar keluar rumah dan menuju ke ini Gua Thur dari dalam. Masih. Yang kemarin. Saya udah naik ke sana. Kita bayangkan dulu Nabi dan Abu Bakar tinggal berdua di gua sempit ini. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya orang-orang kafir Quraisy naik ke gunung ini, maka kita pasti tertangkap nih." Lalu Rasulullah menenangkan Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu tidak usah bersedih, tidak usah khawatir, karena Allah bersama kita dan Allah akan menolong kita. La tahzan, innallaha ma'ana." Kemudian pada faktanya saking semangatnya orang-orang kafir Quraisy ingin menangkap Nabi, semua tempat yang ada di Mekah didatengin. Sampai gunung Seterjal ini pun didaki oleh orang kafir Quraisy. Tempat mereka berada di depan mulut gua ini Allah Subhanahu wa taala tutup pandangan mereka sehingga orang kafir Quraisy tidak bisa menemukan Nabi dan Abu Bakar di gua tersebut. Kemudian setelah itu, setelah 3 hari dan 3 malam Nabi dan Abu Bakar tinggal di gua tersebut, mereka memulai perjalanan hijrahnya. Kita lihat Bapak Ibu, ini ada atas baliknya. Yang warna hijau ini adalah jalur jalan yang diambil oleh Nabi dan Abu Bakar. Kenapa Nabi dan Abu Bakar mengambil jalur lain? Tujuannya supaya tidak tertangkap oleh orang kafir Quraisy. Saat itu Nabi menggunakan kendaraan yang paling bagus di zamannya yang disediakan oleh Abu Bakar, yaitu onta, dan Abu Bakar juga menyewa seorang gaib namanya Abdullah bin Uraikid. 17 hari kurang lebih mereka berdua di perjalanan, kemudian mereka tiba di kota Madinah. Saat itu nama kota Madinah apa? Yasrib. Kemudian berubah menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita saksikan di ruangan Bilal Madinah. Ini adalah program pertama ketika Nabi tiba di Madinah. Asli Mekah ketika hijrah dan tiba di Madinah, mereka tentu di Madinah tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, tidak punya uang. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menjalankan program keduanya, yaitu Al-Mu'akhar, mengikat tali persaudaraan antara kaum Muhajirin sahabat asli Mekah dengan kaum Ansor sahabat asli Madinah. Jadi yang nggak punya tempat tinggal diajak tinggal bareng atau dibantu membangun rumah, yang nggak punya uang dikasih uang untuk mulai berjualan, sehingga dengan itu kaum Muhajirin sahabat asli Mekah tinggal di Madinah dengan tenang dan nyaman. Bapak Ibu, ini ada replika ya, rumah bangunan rumah yang dulu di zaman sahabat Madinah. Jadi dibangunnya sangat sederhana, dindingnya dari batu bebatuan, pintunya dari kayu, dan atapnya dari lapak-lapak pohon. Orang-orang Arab dulu tidak terlalu memikirkan atap ya, soalnya jarang hujan. Kalau panas mereka sudah terbiasa dengan panas. اليهودي طالبه ب40 أوقية من الذهب مع 300 نخلة.
juga nggak apa. India ini sholat berjamaah tapi nggak ngikutin imam. Nuh, ya, semau dia aja. Ruku sujud sendiri nggak mengikuti imam. Ya Allah, subhanallah. Orang India rata-rata tuh sholatnya kayak gitu. Orang berdiri dia sujud. Orang ada imamnya kok nggak mengikuti imam. Terjadi keanehan. Rata-rata begini nggak ngerti yang diajarin di India tuh kayak bagaimana. Banyak kan yang nemuin kayak begini dan kebanyakan orang India. Yang kimia bisa malah mau kontribusi baca katanya kamu istrinya udah berapa Gara-gara handphone. Sri. Setiap kota ada 21 katanya. Setiap kota ada 1. Mungkin kayak Pak Haji Zirwanda juga udah lama nggak kesini kan ya? Baru ini masjid baru, bangunan masjid baru. Belakangnya emergency hospital. Terus terowongan sana ada lagi. Sepi. Cuman ada beberapa gelintir orang aja. Mainan sendiri, emaknya tidur. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Ini hari terakhir di Madinah tahun ini. Insya Allah tahun-tahun berikutnya bisa pergi sama anak keturunan, saudara, bisa pergiin orang-orang soleh. Insya Allah, amin. Ya Allah, ya Rasulullah. Banyak pelajaran yang didapat dari sini. Kekuatan iman dan takwa, kekuatan giroh yang begitu kuatnya sama Al-Quran. Dari mulai anak yang kecil sampai udah tua, semuanya semangat belajar Al-Quran di sini. Takwa dan cintanya sama Allah begitu luar biasa. Semoga kita dianugerahkan kecintaan dan ketakwaan sebagaimana kecintaan dan ketakwaan kepatuhan kolaborasi. Amin.